Guys, this is fresh from the oven. Kemarin kalian sudah lihat tentang video kita tentang hubungan dagang India dan Indonesia yang tidak balance alias imbalance. Dan ini mengakibatkan komplain dari India sendiri, kok gue kebanyakan impor dari lu, sementara lu gak ada impor dari gue. Dan ini menciptakan ketegangan di antara India dan Indonesia. Dan akibatnya apa? Ini akan mengakibatkan timbulnya tekanan baru buat Indonesia mengimpor lebih banyak lagi barang-barang dari India. Nah, menurut kalian ini bisa jadi peluang atau ancaman nih bagi perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang dan jasa yang sama. Dan ini bisa mempengaruhi loh saham kamu. Karena ternyata di belakang layar ada perjanjian yang sudah ditandatangani nih oleh India nih. Dan itu kalau nggak bisa dipegang dengan baik, kalau nggak bisa dihandle dengan baik, itu bisa membunuh jutaan petani yang ada di Indonesia. So kalau lu penasaran, jangan di skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman ya, pada tahun 2022 kemarin nih, total perdagangan antara India dan Indonesia itu mencapai 32 miliar dolar. Nah, 32 miliar dolar ini kombinasi antara barang yang kita ekspor ke India dan barang yang dari India ekspor ke Indonesia, alias yang kita impor dari India. So, Indonesia itu ekspor barangnya ke India itu sampai 23 miliar dolar. Sementara kita impor dari India itu cuma 9 miliar dolar. Artinya di sini ada gap, guys. Gapnya itu senilai 14 miliar dolar. Nah, kemarin ketika gue bikin video itu banyak orang yang, wah bagus dong, ini kabar baik buat Indonesia. Salah sendiri, India nggak ekspor lebih banyak. Kita tenang-tenang aja, ini kan menguntungkan kita. Lu kalau orang awam, lu akan berpikiran seperti itu. Tapi kalau lu adalah seorang businessman dan lu paham geopolitik, lu harus tahu ini artinya Indonesia punya utang. Suka nggak suka, ini bisa dimanfaatkan oleh negara powerful seperti India untuk menekan Indonesia supaya mengimpor lebih banyak lagi barang-barang dari India sehingga trade-nya tidak imbalance, tetapi menjadi balance. Emang kenapa kalau nggak seimbang? Terus kalau kita biarin aja trade imbalance ini berlanjut, ruginya apa buat Indonesia? Nah teman-teman, sebelum kita bahas ke sana, ayo kita bahas satu-satu kenapa sebetulnya terjadi trade imbalance. Jadi barang dan komoditas yang diimpor India dari Indonesia itu mencapai 383 triliun rupiah. Ini nilai di tahun 2024. Ini impor dari 2085 komoditas dari Indonesia. Nah, mayoritas komoditas yang diimpor India dari Indonesia itu termasuk bahan bakar mineral, jadi seperti batu bara, termasuk minyak, wax, lemak hewani, minyak nabati, dan berbagai produk yang berhubungan dengan tembakau. Ya, beberapa juga ada yang masih kecil-kecilan seperti permata yang dari laut dan batu-batu berharga serta besi dan stainless steel. Jadi total barang yang diimpor oleh India, barang-barang Indonesia yang diimpor oleh Indonesia itu nilainya setara 383 triliun. Sementara Indonesia hanya mengimpor barang-barang dari India setara 98 triliun. Di tahun yang sama. Jadi teman-teman di sini kalian bisa lihat ya, 383 triliun nilai barang yang kita ekspor ke India. Kalau dikurangi 383 triliun dengan 98 triliun itu nilai barang yang kita impor dari India, itu menghasilkan trade imbalance nilai 285 triliun. Nah, ini bukan jumlah yang sangat kecil dan ini harus segera kita kompensasi. Lu nggak bisa main tenang-tenang aja, tiong-tiong aja. Kenapa? Karena India itu negara besar. Jauh lebih banyak penduduknya dibanding Indonesia, jauh lebih kaya dibandingkan Indonesia. Nah, makanya nggak heran ya kalau adiknya Prabowo, si Pak Hasim Joahadikusumo itu sempat bilang India itu mengancam Indonesia, punya nyali loh mengancam. Kalau sampai dibilang mengancam, berarti mereka merasa mereka lebih powerful dibanding kita. Itu keluhan-keluhannya yang saya sendiri terima. Saya dapat dari Menteri Perdagangan, itu ada imbauan sekaligus ancaman yang saya dapat. Ancaman yang secara diplomatis ancaman, tapi ancaman juga. Kalau Indonesia tidak imbangi dan berusaha menutupi defisit yang besar, India akan cari sumber-sumber lain. Terus kemudian bocah-bocah alay di kolom komentar akan bilang, ya udah perang aja sama India, siapa takut bro. Mereka bisa pencet tombol, meluncur nuklir, kita nggak sempet hilang, tahu-tahu kita tidak ada lagi di muka bumi ini. India punya rudal jarak jauh antar benua. India juga punya nuklir. Jadi ini bukan tipe negara yang kita mau menjadi musuh. So kalau India udah bilang ngancam, kita udah harus ya antisipasi lah.
baik-baiklah sama dia. Tapi nih hebatnya nih ya negara kita ya, ternyata diam-diam kita sudah menandatangani MOU perjanjian dengan negara India. Nah di belakang layar ada 5 MOU nih yang udah kita sepakati dengan India. Yang pertama adalah MOU tentang kerjasama di sektor kesehatan antara Kementerian Kesehatan Indonesia dengan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga Republik India. Yang kedua, ada MOU antara BPOM Indonesia dengan Komisi Farmakopoeia untuk obat-obatan India dan homeopati Kementerian Ayush Republik India dalam kerjasama di bidang pemastian mutu obat tradisional. Yang ketiga, ada MOU antara Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dan Kementerian Elektronik dan Teknologi Informasi Republik India tentang kerjasama dalam bidang pengembangan digital. Nah yang keempat, ada MOU antara Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla dan penjaga pantai tentang kerjasama keselamatan dan keamanan maritim. Lalu juga ada program pertukaran budaya antara Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Kebudayaan Republik India untuk periode 2025-2028. Nah di sini gue mau bilang apa? Yang kelima, lu nggak usah pelototin lah, itu cuma tari-tarian, dan budaya itu sangat penting sih. Tapi yang strategis itu ada di 1, 2, 3, 4. Yang pertama gue mau kasih pandangan itu tentang MOU di bidang kesehatan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Intinya di sini. Artinya teman-teman bakal lihat makin banyak dokter dari India datang ke Indonesia. Atau yang kedua akan makin banyak kerjasama antara rumah sakit di Indonesia dengan yang ada di India. Nah kalau gue sih sangat yakin dan harapannya, Indonesia kan lagi krisis dokter ya. Sementara India itu banjir dokter. Gue berharap akan terjadi yang ketiga. Akan makin banyak universitas India yang terkenal dengan pendidikan kedokterannya untuk buka cabang di Indonesia nih. Karena udah terlalu lama nih Indonesia dikuasai oleh oligarki kedokteran yang akibatnya membuat dokter-dokter di Indonesia ini ya menurut gua tidak berada di jalan yang benar. Bahkan dokter sendiri pun kesal dengan oligarki ini yang mempersulit mereka karena mereka tidak punya darah biru untuk bisa mendapatkan pendidikan dokter spesialis. Di Indonesia ini susah banget. Nah, itu hal pertama yang berhubungan dengan MOU kesehatan. Gue sih melihatnya yang akan terjadi, kita akan lebih banyak impor dari mereka. Impor tenaga ahli, impor dokter-dokternya, impor pendidikannya, which is a good news. Suka gak suka, Indonesia masih terbelakang di bidang sektor kedokterannya dan kesehatannya. Yang kedua, ini penting nih, karena MOU-nya berhubungan dengan BPOM Indonesia dan Komisi Obat-obatan India dan Homeopati India. Jadi beda dengan di Indonesia. Di Indonesia kita dikuasai oleh oligarki yang berhubungan dengan farmasi. Akibatnya obat-obat herbal di Indonesia banyak ditekan, dimatikan, dihancurkan. Beda dengan di India. India pengobatan Ayurvedanya itu sangat-sangat terkenal, homeopatinya terkenal, pengobatan organiknya sangat terkenal sehingga punya kementerian sendiri. Karena mereka tidak mau menjadi budaknya barat. Harus dikit-dikit impor produk barat, impor paten dari barat, impor obat-obatan dari barat. Itu udah gak benar menurut mereka. Mereka punya nilai-nilai tradisional yang menurut mereka gak kalah manjur, berkhasiat dibandingkan obat-obatan barat. Nah kalau kita lihat ini unik karena ternyata MOU-nya bukan antara ya pabrik obat di Indonesia, tapi MOU-nya antara BPOM yang kerjanya lu udah tahu dong, keluarin sertifikat BPOM kalau ada obat yang mau dijual di Indonesia. Artinya lu udah tahu di sini sebagai kompensasi dari trade imbalance itu, Indonesia diharapkan dan lu akan lihat di masa depan akan mengimpor obat-obatan dalam jumlah besar dari India. Ingat loh, nilai trade imbalance itu 285 triliun dan itu akan dibagi ke 4 sektor ini. Jadi gua bisa melihat secara pasti lu akan lihat makin banyak investasi atau bahkan masuknya obat-obatan dan kosmetik dari India. Mungkin teman-teman gak ada yang tahu ya. Ini salah satu good news nih buat beberapa emiten di Indonesia yang hobinya impor obat dan kosmetika dari India. Gak usah heran loh. Unilever di Indonesia ya lu udah tau lah kualitasnya gimana lah. Tapi Unilever yang paling bagus di Asia itu adanya di India. Karena isinya orang-orang cerdas dan mereka bisa berkembang di sana. Nah lu bisa lihat ke depannya akan makin banyak impor obat-obatan dan kosmetik dari India. Karena BPOM sendiri udah datang ke sana yang tanda tangan. Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Di sini jujur aja deh, gue yakin udah banyak kan teman-teman yang impor lotion, pembersih wajah, sabun, shampoo dari India. Tapi dibikin label-labelnya soalnya made in Jepang atau made in Belanda atau made in Tokyo atau Singapura atau Barat. Padahal kalau lihat made in-nya, made in India. Termasuk sampai makeup juga udah mulai banyak makeup buatan India. Nah ini adalah kompensasi dari trade imbalance 285 triliun. Yang ketiga, hubungannya dengan kerjasama di bidang komdigi ya, digital, informasi, IT dan lain sebagainya ya teman-teman. Kalau mungkin udah tahu ya,
project yang berhubungan dengan Kemenq yang namanya Cortex itu, gosipnya itu yang bikin ya orang India juga. Jadi hebat banget ya. Kita ternyata udah lama nih impor IT dari India. Tapi nggak heran juga sih kalau lihat CEO besar Microsoft itu dari mana? Dari India. Google dari mana? Dari India. Dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan besar di dunia berhubungan dengan teknologi. CEO-nya ya orang India. Sayangnya Indonesia ini kita ini sama Cina, sama bule dikit-dikit. Wah ini kan orang Singapura, dikit-dikit wah ini kan orang India. Begitu dia ngangkat orang lokal, yang terjadi apa? Korupsi di mana-mana, perusahaan nyungsep di mana-mana. Tetapi perusahaan Amerika itu sangat terbuka dengan talenta-talenta yang walaupun bukan orang Amerika, tapi kalau lu bertalenta, masuk pimpin kita. Why not? Jangan kaget ya. Di Singapura kenapa dia salah satu yang bisa jadi negara maju? Itu banyak CEO-nya itu bukan orang Singapura. CEO-nya mereka impor dari Amerika, dari Inggris, dari Tokyo. Makanya banyak sekali ekspat yang tinggal di Singapura. Karena apa? Pemerintah Singapura sadar diri ada begitu banyak sektor yang mereka belum pahami. Lebih baik serahkan sesuatu pada ahlinya, itu prinsip gua. Jadi dibanding kita ngotot ngerjain sendiri, serahkanlah pada ahlinya. Nah, itu yang dilakukan Singapura. Dan kita bisa lihat di sini yaitu yang dilakukan oleh kementerian kita nih. Sadar diri nih, kita perlu MOU sama orang yang lebih pintar se-India ini. Nah yang keempat nih, ini hubungannya dengan masalah keselamatan dan keamanan maritim. Ya menurut gue ini berhubungan dengan bidang pertahanan lah, di luar angkatan laut ya. Dan ini penting karena teman-teman kalau tahu, Indonesia itu mulai bergerak ke arah pembelian alutsista dalam jumlah besar. Nah harapannya kita bisa impor rudal BrahMos yang paling terkenal dari India. Lu tahu nilai proyeknya itu $400 juta. Nah satu yang menariknya tentang rudal BrahMos ya teman-teman, kalau rudal BrahMos itu kita berdasarkan informasi terakhir nilai transaksinya itu 4,7 triliun. Nah rudal BrahMos ini kenapa luar biasa menurut gue, ini salah satu program yang cerdik dari India. Itu karena dari penamaannya aja udah BrahMos. BrahMos itu kombinasi antara sungai yang sangat penting yang ada di benua Asia. Yang pertama sungai Brahmaputra di India, makanya Brah. Lalu yang kedua sungai Moskwa yang ada di Rusia, makanya dibilangnya BrahMos. Akibatnya apa? Mereka dapat orderan pertama ya dari Rusia. Jadi Rusia order banyak rudal BrahMos ini buat dipakai di perang Ukraina karena udah banyak peluru dia yang meledak di sana. Habis lah persenjataan dia mau restocking belanja dari India. So India make a smart move nih. Nah kenapa menurut gua rudal ini sangat penting? Karena rudal BrahMos ini bisa memiliki kemampuan jangkauan hingga 290 km dengan kecepatan jelajah 3.700 km per jam. Wow. Bahkan sekarang rudal BrahMos sedang dikembangkan untuk mencapai jangkauan 800 km. Jadi dari sini teman-teman bisa lihat bahwa seandainya Indonesia bisa mengimpor rudal BrahMos itu, kita punya trade imbalance tadi berapa? 285 triliun. Sekarang udah gak sebanyak lagi. 285 triliun tinggal lu kurangin 7,3 triliun. Utang kita ke India itu tinggal 270 triliun. Wih ternyata masih banyak guys. Artinya nih kita harus impor lebih banyak lagi barang-barang dari India. Kira-kira apa yang bakal diimpor sama pemerintah kita nih? Karena lu kan bilang tenang-tenang aja, udahlah gak penting itu. Enggak, ternyata di belakang layar guys. Ini beritanya fresh from the oven, tidak ada media satupun di Indonesia yang tahu. Tidak ada. Tapi kita udah dapat informasi yang sangat jelas dari konsorsium pangan India yang dengan bangga hati dan suka hati menceritakan bahwa mereka berhasil mendandatangani MOU yang gak ada dikabarkan Indonesia. Untuk apa? Halo sobat investor, di tahun 2025 ini ketidakpastian ekonomi dunia dan ekonomi Indonesia akan mempengaruhi kondisi ekonomi kamu. Dan kondisi ekonomi Indonesia yang tidak stabil akan berdampak sangat dinamis untuk pertumbuhan investasi kamu semua. Sebagai investor, makanya jangan sampai salah langkah ya. Yuk segera daftarkan dirimu sekarang juga di komunitas saham Benix di Benix Investor Group. Karena di sini kita akan belajar dan berdiskusi bersama selama 1 tahun penuh ke depannya. Apalagi di bulan Januari ini kita akan mengadakan visit ke beberapa emiten di ESG yang sangat prospektif untuk menambah cuan kamu. So, tunggu apa lagi? Segera hubungi WA admin yang ada di bawah ini dan daftarkan dirimu sekarang juga ya. Untuk apa? Ekspor beras India ke Indonesia. Nilainya berapa? 1 juta ton beras guys, alias 1 miliar kilogram beras. Lu bayangin ya, lu makan beras sebanyak 1 juta ton. Gila, bisa buat berapa tahun tuh habis. Dan kenapa ini sangat penting guys? Karena gue mau kabarin gini. Lu kira 1 juta ton itu kecil ya? 1 juta ton itu kan artinya 1 juta kilogram. Kalau lu beli beras berapa sih di Tokopedia? Katakan harganya 12.000 per kilogram. Kalau 12.000 per kilogram dikali 1 juta ton itu artinya 12.000 rupiah dikali 1 miliar kilogram.
Artinya itu akan ada Indonesia kebanjiran beras dari India yang nilainya kurang lebih sekitar 12 triliun. Nah ini menjadi kontradiksi nih. Dan gue bisa memahami kenapa kemudian berita ini tidak muncul di Indonesia. Bahwa apa? Menteri-menteri di Indonesia itu kemarin itu sudah berbesar hati dan berbangga hati bahwa Indonesia akan swasembada pangan di 2025. Besar kemungkinan dan keyakinan saya tahun 2025 kita tidak akan impor beras lagi. Menteri-menteri yang telah melaporkan kepada saya tahun 2025 lagi, tahun 2025 ini kita tidak akan impor beras lagi. Logikanya kalau kita udah swasembada pangan, buat apa kita masih impor lagi? Tetapi India udah dengan berbangga hati ngobrol sampai kemana-mana, mereka berhasil mengamankan kontrak. Pertama, India akan mensuplai Indonesia dengan 1 million metric tons of non-basmati white rice. Ini intinya beras Indonesia lah. Yang kedua, durasi MOU ini bukan cuma 1 tahun guys. Lu lihat sendiri di layar kaca, durasi MOU ini selama 4 tahun. Dan akan secara otomatis diperpanjang selama another 4 years. Jadi total 8 tahun, gila nih. Nah yang ketiga, ekspor beras ini akan ditangani oleh NCIL, yaitu National Cooperative Export Limited. Jadi ini adalah koperasi terbesar di India yang menghubungkan begitu banyak organisasi petani, kelompok petani yang ada di India, bergabung di antara satu bendera National Cooperative ini. Jadi koperasi tingkat nasional buat ekspor beras dari petani India ke Indonesia. Dan hebatnya ya, National Cooperative atau Koperasi Nasional India ini sudah sepakat. Mereka tidak akan ngambil beras itu dari pabrikan-pabrikan besar, tetapi mereka akan ambil beras yang ditujukan buat rakyat Indonesia itu hanya dari petani-petani kecil anggota koperasi yang ada di India. Jadi di sini guys kita bisa lihat bahwa India ini sangat memperhatikan kesejahteraan petaninya sampai dibantuin ekspor ke Indonesia. Nah, ini kabar baik ya buat Indonesia memiliki mitra kerjasama yang begitu baik dan ramah seperti India yang mau dengan senang hati mengekspor 1 juta ton berasnya setiap tahun selama 8 tahun ke depan ke Indonesia. Ya ini kita harus bersuka hati, akibatnya apa ya? Harga beras diharapkan di Indonesia sangat murah. Hancur lebur kalau bisa. Supaya ya nggak terjadi inflasi. Luar biasanya. Luar biasa hebat ini. Kita harus bersyukur kepada India sehingga kita bisa yakin harga beras akan tetap murah selama 8 tahun ke depan. Kabar baik? Iya buat lu yang tinggal di perkotaan. Tapi ini kabar buruk bagi petani Indonesia. Yang sekali lagi digadang-gadang akan mencatat swasembada pangan katanya nih di tahun 2025. Kok bisa swasembada pangan? Jadi di tahun 2024 guys, produksi beras Indonesia diperkirakan mencapai 30,6 juta ton. Sementara kebutuhan beras nasional diperkirakan 31,2 juta ton, alias ada selisih 1 juta ton. Artinya di sini memang perlu cetak sawah yang lebih banyak sejak tahun 2024. Nah akibatnya di bulan November 2024 Kepala Bappenas itu udah bilang nih RI tidak perlu lagi impor beras tahun depan yaitu di tahun 2025. Kenapa? Karena kita sudah mencetak sawah seluas 750.000 hektar yang ditanam. Nah kalau kita udah tanam 750.000 hektar maka impactnya adalah kita bakal menerima tambahan 2,5 juta ton. Berarti kalau di tahun 2024 kemarin kita itu minus ya 1 juta ton. Tahun depan kita akan surplus 2,5 juta ton. Good news. Makanya jangan heran di bulan Januari 2025 Presiden Prabowo ketika pidato bilang target swasembada pangan bisa dicapai lebih cepat di akhir tahun 2025. Good news untuk Indonesia. Berhasil swasembada pangan. Dan ini juga good news buat para pelaku usaha di Indonesia, khususnya industri yang berhubungan dengan pangan. Kenapa? Karena anggaran swasembada pangan di Indonesia juga nggak sedikit loh. Kita membuang duit anggaran swasembada pangan itu sampai 139 triliun. Itu hanya untuk mengejar swasembada pangan di 2025. Ya kabar baiknya ya, ternyata kita berhasil surplus untuk dapetin pangan itu. Tetapi biayanya tinggi juga ya. Kita untuk dapetin surplus pangan itu kita harus kurang 139 triliun duit. Sementara yang kita impor dari India, kita impor 1 juta ton beras. Ya kalau lu kali 12.000 aja nilainya cuma 12 triliun. Jangan-jangan lebih murah impor beras dari India nih.
Atau lebih setuju kita lanjutin aja impornya? Tapi ini pertanyaan yang lebih pas ditujukan sama kalian nih, para penonton setia Benix. Dari hitung-hitungan itu, menurut kalian apakah bijaksana Indonesia tetap terus menambah jumlah cetak sawahnya 750.000 hektar per tahun dengan biaya ratusan triliun? Atau jangan-jangan lebih baik impor aja nih dari negara kaya India? Kalau gue sih jujur, Indonesia tetap harus swasembada pangan. Ada atau tidak ada India, kita tetap harus bisa survive. Karena penduduk kita banyak. Banyak orang yang bilang ketika gue bikin video yang kemarin, Indonesia ini negara besar. Kita itu harusnya kejar dulu swasembada pangan. Ya oke, kita kejar swasembada pangan. Itu gue setuju guys. Tetapi apa setelahnya? Dan at what cost? Sampai ratusan triliun, 300-an triliun. Cuma untuk ngejar berapa? 750.000 hektar sawah. Misalkan, worth it nggak? Ya kalau lu bilang dari kacamata ketahanan nasional, ya itu worth it. Tapi ternyata di belakang layar, lu juga harus bertanya-tanya kenapa kemudian di saat yang sama ketika Indonesia dipastikan akan swasembada pangan alias produksi kita melimpah ruah, ternyata di belakang layar kita tanda tangan perjanjian dengan India untuk impor 1 juta ton beras setiap tahunnya selama 4 tahun ke depan dan bisa otomatis diperpanjang. Yang ini sudah jelas menguntungkan petani di India. Sungguh luar biasa baik hatinya orang Indonesia. Dan kalau dibilang apakah ini kita dirugikan? Kalau menurut gue juga enggak. Ini adalah bayar harga guys, kompensasi. Tadi kan udah gue bilang Indonesia ekspor itu berlebih-lebih. Lebih dari 20 billion dollar setiap tahun ke India. Tentu yang menikmati ya pengusaha batu bara dan kelapa sawit. Dan yang pasang badan sekarang adalah petani di Indonesia. So udah berkali-kali gue bilang petani di Indonesia itu ya wajib miskin. Karena apa? Lu lah tulang punggung stabilitas nasional kita. Kalau harga beras naik, lu pasti tambah kaya. Kalau lu tambah kaya, orang-orang di kota akan ngamuk. Karena apa? Harga beras jadi mahal. Artinya siapapun presiden Indonesia wajib menjaga harga beras tetap murah. Artinya petani beras ya khususnya petani padi di Indonesia selama-lamanya akan tetap miskin. Iya, selamanya akan tetap miskin. Karena komoditas lu adalah komoditas strategik untuk kepentingan politik. Ada nggak caranya supaya kita tetap bisa ikut kaya raya Pak? Buktinya Vietnam bisa impor beras ke kita, Thailand bisa impor beras ke kita dan petaninya happy. Bisa kalau petaninya dilindungi dan dibantu oleh negara. Ketika hasil panennya bagus, dibeli dengan harga yang bagus oleh negara. Ketika panennya gagal panen, ada asuransi pertanian untuk mengcover gagal panen itu. That's the reality. Ada nggak itu di Indonesia? Ya perlahan-lahan kita lihat ke arah itu kemungkinan bisa terjadi. Ada sedikit kabar baik, secercah kabar baik. Karena pemerintah ini menurut Menteri Pertanian ya, itu sudah konfirmasi akan mencuntikkan dana senilai 16 triliun ke Bulog, ke Badan Urusan Logistik buat belanja hasil produksi beras petani. Jadi 16 triliun itu untuk menyerap 4 juta ton beras. Ini good news nih, ini ilmu baru nih, dimana semoga harapannya Bulog berani beli harga yang layak untuk petani Indonesia. Pasang badan menjaga stabilitas negara supaya nggak berontak nih rakyat nih. Tapi kalau lu hitung-hitung 16 triliun yang disuntikan ke Bulog itu dibagi dengan 4 juta ton beras. Kalau menurut berita Detik Finance ini salah ini judulnya. Yang betul itu harusnya gabah yang dibeli. Kenapa? Karena ketika 16 triliun lu bagi 4 juta ton ketemunya harga per kilogramnya setara dengan Rp4.000. Kalau menurut gua tidak ada petani di Indonesia yang mau dibeli berasnya seharga Rp4.000 per kilo. Dan itu sama saja kita menyengsarakan petani kita sendiri. Karena dari India aja kita beli di level ya mungkin sekitar 10.000 sampai 12.000 per kilo kalau itu dalam bentuk beras. Nah artinya pemerintah sudah mencandangkan harga gabah di Rp4.000 per kilo. Menurut kalian is it a good thing or not? But anyway, menurut gue itu adalah kabar baik di mana ketika negara udah mulai pelan-pelan nih mengapresiasi ya petani Indonesia dengan melindungi mereka. Kalau seandainya masuk beras dari India ini 1 juta ton beras masuk dari India karena ada trade imbalance itu, even kita lagi swasembada pangan kita terpaksa harus impor itu. Tapi jangan khawatir karena pemerintah sudah mencadangkan untuk beli gabah petani sampai 4 juta ton. So all in all, ini a good thing atau tidak? Ya ini mungkin bisa sedikit dahaga lah untuk petani padi yang ada di Indonesia. Tetapi satu yang harus dicermati dan lu harus tahu, tadi isi MOU-nya udah gue jabarin sama lu. Sektor apa lagi yang diharapkan dapat pasang badan? Masa petani doang yang harus pasang badan untuk mengkompensasi kerugian India yang impor terlalu banyak barang-barang dari Indonesia? Itu pertama. Yang kedua, apa nggak sebaiknya impor kita geser aja ya dibanding menyengsarakan petani Indonesia? Kenapa nggak kita impor lebih banyak alat-alat militer atau alat-alat mesin pertanian atau alat-alat yang lebih produktif untuk meningkatkan ya produktivitas nasional kita? Gua rasa itu salah satu yang
lebih berguna dibanding kita impor barang-barang yang sifatnya konsumtif. Menurut kalian gimana? Atau ini mungkin salah satu tahapan yang paling benar, fase yang paling benar untuk detik ini saat ini kita impor teknologi nuklir dari India. Menurut kalian gimana sih? Trade imbalance-nya gede loh, 285 triliun. Sebaiknya kita impor apa ya dari India? Ada saran nggak buat pemerintah kita? Karena kalau kita harus impor beras terus dari India, kasihan juga nih petani di Indonesia. Ada cara lain nggak ya biar kita bisa impor barang lebih banyak dari India? Tapi pada saat yang sama bisa meningkatkan produktivitas ekonomi nasional juga. Menurut kalian apa yang sebaiknya kita lakukan? Dan menurut kalian ya, kenapa Indonesia tetap ngotot mengucurkan duit ratusan triliun untuk swasembada pangan, padahal di belakang layar kita impor beras dari India tahun ini, tahun depan, sampai tahun depannya lagi, sampai tahun depannya lagi, dan seterusnya. Kenapa ya itu harus dilakukan? Lu setuju nggak dengan program impor beras dari India ini? Dan kenapa ya banyak media Indonesia yang nggak mengabarkannya ya? Oke guys, semoga video ini bermanfaat dan ditunggu ya komentar kamu. Jangan lupa like and share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa subscribe sekarang juga. Salam sehat, salam cuan, bye-bye. Hai Sobat Investor, kalau kamu tertarik dengan konten-konten seperti ini dan ingin tahu lebih dalam lagi tentang Benix, yuk ikuti sosial media kita yang lain seperti beranda Facebook kita di @benix atau ikuti juga Instagram kita di @benix.official. Ditunggu ya. Con que la nave rutea así, Satu es tu y Kunimaya, Estaban